Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau enggak KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain. Apakah itu di encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mungkin karena memang zamannya medsos ya, jadi orang lebih gampang itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau waktu zaman saya dulu itu eksiden, gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, lalu orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah paksa aja rekam, karena ini public office. Waktu rapat itu yang diupload, supaya rakyat tahu yang harus dilakukan. Buat saya yang menguntungkan rakyat itu, ya semua putusan Anda waktu rapat dirapin kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan. Itu yang harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu yang menurut Pak Ahok lebih penting. Ya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gua, wakil kota gua, bupati gua, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gua. Atau yang kedua, lu bayar pungut pajak gua, lu pakai duit, belanja duit, lu upload nggak di website lu? Supaya gua bisa lihat nih, lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu keluar negeri melulu, terus kerja apa lu keluar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja terus studi banding. Jadi, yuk kalau betul-betul mau transparan, gunakan medsos wajib. Itu semangat Pak, karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara dan cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat, dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini bahkan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Di Rocky Tijolo ada seorang aktivis pejuang yang bisa menggabungkan 3 kata penting: kekuasaan, cinta, dan keadilan sosial. Dia bilang begini, tentu dalam bahasa Inggris. Dia bilang kekuasaan, power without love, dan love di sini adalah cinta negara, cinta rakyat, kita terjemahkan. Pasti reckless dan abusive. Mau kita tambahkan korup. Ketika punya kekuasaan nggak punya cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar, sembrono, dan korup. Tetapi ketika Anda memiliki cinta negara, cinta rakyat, tidak memiliki kekuasaan, itu ya sentimental dan kurang darah. Nah, kekuasaan di posisi terbaik adalah ketika dia cinta, suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Dan keadilan sosial di posisi terbaik itu apa? Ketika menggunakan kekuasaan, mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah, saya balikin pertanyaannya, biar orang yang menilai, apakah sekarang kekuasaan dipakai untuk mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat? Hari ini tadi sampaikan tuh, rakyat bawah itu kena judi online, dipancingin, nggak ada yang bisa kontrol. Apa nggak bisa dimatikan saja? Gampang kok, punya rekening bank kok, masa nggak tahu? Yang kira-kira gitu kan? Nah sama, pertanyaan sama. Makanya saya bilang itu isu menurut saya sudah terjadi berabad-abad sama. Ketika kekuasaan tidak dipakai mengkoreksi segala sesuatu yang tentang cinta negara, cinta rakyat. Nah, bagi saya, Anda nilai meritokrasi atau tidak, bagi saya, sekarang yang paling penting itu bagaimana sekarang kita
menyongsong bahaya global ini nih, krisis energi, krisis pangan, Berbagai krisis tantangan kepercayaan. yang memerlukan orang yang tepat di posisi yang memang sesuai, meritokrasi. Salah satunya syaratnya itu. Ya, makanya saya harap presiden terpilih, dia tentu bisa mencari orang-orang. Ini situasi tidak mudah loh. Dunia saat ini tidak mudah. Makanya kita butuh meritokrasi sistem. Itu jauh lebih penting bagi saya daripada istilahnya dulu Dr. Sarif suka bilang, daripada kita mengutuki kegelapan, lebih baik kita nyalakan lilin. Makanya saya juga berpikir setelah saya masuk tahanan, saya belajar gitu ya. Kalau saya terus menyesali yang belakang, nggak ada guna. Makanya bagi saya sekarang yang lebih penting bukan membicarakan soal-soal itu ini, enggak. Sekarang gimana nih caranya? Ya, tapi dalam realita politiknya kan isu-isu itu harus ditackle satu persatu, dan untuk menackle itu tidak bisa hanya melihat gambaran besarnya, tapi harus dimasukkan. Ahok orang yang sangat detail. Betul. Sangat detail. Masa kan saya bilang punya hati cinta negara cinta rakyat, kalau nggak punya kekuasaan kan cuma sentimental dan kurang darah. Iya dong, kalau saya dimasukkan ke Pertamina saya detail. Makanya saya diledekin, Ahok ini komut rasa dirut. Saya bilang bukan, saya komut nyarut dirut. Kurang ajar loh. Ya itu kan, saya kan detail. Saya periksa semua. Anda taruh saya jadi gubernur, tahu nggak? Kenapa saya bisa tahu sampai gitu detail? Semua surat tembusan antar dinas saja saya baca. Dan kadang-kadang saya kasih disposisi. Kalau dia agak-agak nyeleneh satu tuh agak sok. Disposisinya ada keegoisan sektoral gitu kan. Saya bisa kasih disposisi. Bisa contoh, orang dinas PU mau bikin trotoar, ada pohon. Dia minta izin sama dinas taman untuk pindahkan itu pohon. Nggak dijawab. Ini pohon penting nih. Trotoar masa orang yang disabel tunanetra masa nabrak pohon? Nggak mau pindahin. Nah, saya begitu baca nih. Saya bisa tulis di posisi. Emang negara Kamboja ya? Lu negara mana nih? Terus saya foto. Saya kirim ke WA Group. Kasih WA Group. Senin begitu rapim, saya udah tahu semua masalah sampai detail. Karena saya punya kuasa untuk. Makanya kalau sekarang kita ngomong apa? Kita hanya bisa menghimbau. Berharap. Tuhan udah izinkan Pak Prabowo jadi presiden. Kira-kira gitu toh. Saya adalah orang yang percaya kalau kita gunakan kata amanah, kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil kok. Tuhan kasih sesuatu yang berkuasa pun, bahkan Idi Amin pun bisa gitu ya, atau siapapun, harus percaya kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Oke. Dan selama sekarang Ahok tidak ada kekuasaan praktis begitu ya, maka yang bisa dilakukan hanya menghimbau. Menghimbau, berdoa, dan tentu saya juga bikin program. Saya bikin program. Saya bikin program Ask Ahok Anything. Tujuannya apa? Edukasi lah ini bagi saya. Edukasi. Tapi apakah misalnya adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang? Misalnya nih kok, aku ingat dulu aku pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah umurnya udah lewat. Bukan bea cukai kok. KPK. Sepi peminat. Nah, saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Iya. Kemudian ego sektoral. Kadang mohon maaf ya, polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi yang terus bolak-balik. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi nggak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat, jadi jaksa agung dong. Ya kira-kira gitu kan. Kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi. Banyak hal bisa kita perbaiki kalau kita sampaikan. Eksekusi. Saya kan bilang kan. Teori Martin Luther King Jr. kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu pasti sembrono, sentimental. Ahok sekarang dalam posisi itu sentimental? Enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini, ajak gue bisnis dong. Tuh aja jawab saya apa? Hok, yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasok ini dari temen, semua udah jalan kok. Lu nggak cari-cari, kasih modal semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih.
Dagang mah gampang. Kau suruh gue jadi lu, gue nggak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Apa Maksudnya Ahok ini kan sudah jadi di politisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Iya dong. Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah oleh sebagian masyarakat kita dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang kok Ahok lihat tidak dilanjutkan atau minimal Itu tidak. yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak mau lihat sampah. Satu sungai pun kita nggak mau lihat sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga. Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya. Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya kemana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, kan ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Yang jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame di ini misalnya nih. Yang banyak dapat tanggapan warga. Wilayah Palu Negara kan bukan cuma transportasi tadi sebut, tapi juga ada wilayah tetangga yang misalkan kawasan industri. Nah, kalau dari Pemprov DKI ada upaya Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Yang bener aja, sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Kan enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih kok. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang jawab lah. Nanti saya nggak diurus, seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang, tidak sependapat dengan Pak Heru. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Memang ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau konteksnya bukan hanya itu, tapi secara keseluruhan? Iya, saya kira kalau dia bilang kalau kinerja buruk, ya ASN akan dikirim ke IKN. Saya kira sih semua orang juga akan dikirim ke IKN kalau memang udah pindah gitu ya. Dan tergantung karir. Kalau buat ASN kan sudah ditandatangan kemanapun siap. Nah, sama juga dulu ada orang kritik kan. Buang kemana-kemana. Saya kira itu kadang-kadang suatu istilah yang slip of tongue lah. Maksudnya bukan buangan. Anda optimis IKN akan berhasil kok? Saya nggak ikutin. Tapi waktu saya di Pertamina itu, saya sangat optimis akan cepat. Kalau kita pakai semua wilayah kerja, semua aset di Pertamina. Karena sudah ada struktur jalan kan. Kita bukan buka hutan baru gitu loh. Kalau mau di Kaltim. Karena lebih cepat kita punya tanah bisa ribuan hektar segala macam. Jadi Anda termasuk kalau cuma pengen jadi ibu kota gitu ya, lebih cepat kan? Dan nasib Jakarta setelah nanti IKN menjadi ibu kota, nggak kan ada masalah. Sama tetap jadi ibu kota, orang pintar banyak di Jakarta, semua orang kaya di sini, bangunan itu banyak. Yang penting Jakarta dijaga, jangan tenggelam lah. Karena kan kita kan terus turun kan. Nah mau nggak mau kita mesti nyontoh cara Belanda.
Gimana cara nutup, cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman ya, tadi kita sudah mendengar ya, KDM di mata Ahok ya, ternyata dua gubernur ini ya mempunyai ya kesamaan kepemimpinan ya teman-teman ya. Yang mana tadi Ahok berbicara jarang sekali ada gubernur ya ataupun pemerintahan yang mana ya menyelidiki kasus-kasus seperti ini ya. Itu menyindir banget KDM ya, hanya KDM ya yang bisa seperti itu. Dan Ahok pun salut terhadap KDM ya teman-teman ya. Ini benar-benar banyak kesamaan antara KDM dan Ahok ya. Apakah ini pertanda kedepannya akan gimana teman-teman? Soalnya dua orang ini memiliki power ya, tapi yang jadi permasalahannya itu Ahok bukan dari orang Islam teman-teman. Itu jadi permasalahan besarnya. Dan mudah-mudahan ya kita doakan ya Ahok segala login teman-teman. Amin amin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini ya. Jadi banyak kesamaan antara Ahok dan Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.